Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu membuat function parameter dan non-parameter. Yang kedua adalah return type with parameter dan non-parameter, dan yang ketiga adalah menjelaskan kelas, objek, metode, dan konstruktor pada bahasa pemrograman DAP. Yang pertama adalah, jadi di sini saya sudah membuat contoh-contohnya semalam, dan di sini saya akan menjelaskan saja. Yang pertama adalah contoh fungsi atau function parameter dan non parameter. Yang pertama adalah dengan menggunakan parameter. Jadi yang pertama kita memiliki void data diri. Jadi ini kayak nama variabel kayak gitu. Terus di sini kita deklarasikan dengan string karena nama pasti pakai string. Terus kita memiliki integer yang mana itu untuk mendefinisikan umur. Terus kita print halo, terus dolar nama, terus usia Anda sekian tahun. Nah, terus untuk memanggil fungsi dengan parameter itu adalah dengan cara void main. Jadi void main ini untuk ngeran si data yang ada, untuk ngeran print-printan ini. Terus data dirinya itu kita masukin di sini kayak gitu. Jadi kalau kita run data diri disesuaikan sama ini, ada namanya John, terus umurnya 17 tahun. Kita run, halo John, usia Anda 17 tahun. Jadi dia mencetak print ini, dan parameternya itu adalah si ini tadi, string, nama, dan integer umur. Kalau saya ini kita balik, jadi kayak gini. Kalau saya ini kita run, dia nggak bakal bisa, dia bakal error karena kalau kita udah nulis parameter di sini, dia bakal tercetak sesuai parameter yang ada. Jadi dia bakalan harus sesuai, misalnya parameter kan kita tulis string nama dulu, baru integer umur. Nah, kedudukannya itu harus sesuai kayak gitu. Jadi harus kayak tadi. Nah, harus kayak gini baru bisa. Tapi kalau sini kita ganti namanya jadi Jarwo. Nah, ini dia masih bisa. Atau misalnya kita ganti umur ini di 100 tahun, ini kita pasti bisa. Pokoknya harus sesuai dengan yang di sini. Nah, yang selanjutnya adalah contoh function tanpa parameter. Perbedaannya adalah, kalau tadi kan di sini ada parameternya di dalam void function apa void ini tadi. Nah, kalau dalam void ini nggak ada si parameternya, jadi kita akan nyoblos apa yang ada dalam print ini tanpa adanya parameter kayak gitu. Jadi di sini kita punya void pemilu, kita print coblos bapak saya. Nanti kalau misalnya dia mau panggil data parameter, ya udah langsung aja pemilu, nggak usah diisi kayak gini lagi karena dia nggak punya parameter kayak gitu. Jadi kalau kita peran, dia bakal coblos bapak saya. Kalau misalnya kita kayak tambahin coblos bapak saya, misalnya dikasih namanya siapa, dolarnya, dia nggak bakal muncul, bakal error karena dia nggak punya parameter gitu. Atau kita masukin di sini kayak namanya ini nggak bakal bisa juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah return type with parameter ada non parameter.
Jadi return type return type sendiri itu maksudnya tuh itu ada returnnya kayak gini kayak gitu. Nah di sini saya eh, yang parameternya bakal ngasih contohnya kayak gini. Pertama itu kita di void main ada variabel, kita punya variabel namanya hasil kali yang dimana dia merupakan merupakan perkalian dari A, ini A dan ini B, 5 dan 3. Terus kita print hasil perkaliannya dari hasil kali ini, dari ini berapa, terus dia didefinisikan di sini. Kita memiliki integer berupa perkalian integer A yang mana nilainya adalah 5 dan integer B merupakan 3. Terus kita return tuh kita return kayak apa ya, return tuh biasanya kayak kita eksekusi lah A dikali B itu berapa, jadi 5 dikali 3 itu berapa, baru di print kayak gitu. Jadi ini kayak pendefinisian, ibaratnya ini kayak di sini pendefinisian deklarasi integer, ada perkalian, terus integer A sama integer B, terus di return, dikali, dieksekusi, terus nanti kalau misalnya udah dia di print di sini kayak gitu, dari hasil kalinya tuh mana kayak gitu. Nah ini angka dari si integer A sama integer B. Ini kalau kita run, hasil perkaliannya adalah 15 kayak gitu, karena A5 dan dikali 3 sama dengan 15 gitu. Dan selanjutnya adalah return type tanpa parameter. Oh iya, dia parameternya itu ini si integer perkalian. Jadi dia kayak di integer apa sih? Parameternya itu adalah integer A sama integer B. Jadi itu dia itu kayak definisikan gitu. Ada A si 5 dan ada B si 3. Sebenarnya kalau dijabarin juga kayak integer A sama dengan 5 gitu itu juga bisa. Tapi ini biar lebih singkat aja kayak gitu. Terus di sini kan kita punya string namanya embuh. Terus kita return kayak kita eksekusi lah. Nah, kita nanti maunya hasil dari printnya itu apa gitu. Namanya adalah hai ica gitu. Return adalah hai ica. Terus string greeting. Jadi ini kayak tadi itu, kayak tadi sama kayak ini, cuman dia tanpa parameter kayak gitu. Kemudian ada parameternya integer A integer B, terus dia return. Nah ini dia string emboh tapi dia nggak ada parameter kayak gitu, nggak ada di dalam sininya itu parameternya. Jadi langsung dieksekusi, ada string greeting sama kayak di atas. Kalau kita pakai variabel hasil kali perkalian karena untuk definisiin ini terus ini greeting, terus kita emboh, terus di print greetingnya apa gitu. Terus yang masih emboh ini udah kita eksekusi. Kalau dijalanin hai ica karena dia bakal ngeprint, karena kayak gimana ya, greeting ini sama dengan emboh kayak gitu, emboh yang ini, terus di print si greeting, ya udah hasilnya itu yang ini kayak gitu. Dia kayak dialiaskan tapi alias sih kayak gitu lah pokoknya. Terus yang selanjutnya adalah kelas, objek, dan metode dan konstruktor. Yang pertama adalah mana nih,
pertama adalah eh, nah yang pertama adalah kelas, kita menjelaskan tentang kelas. Jadi kelas itu tuh kayak, kan ini kan merupakan OOP atau Object Oriented Programming. Jadi kan ada berikan banyak objek kayak gitu. Nah di dalam kelas itu ada, misalnya kita kayak susu-susu gitu, kelas ada di kelas ada mahasiswa, terus di dalam tuh kita definisiin ada string nama, terus ada string jurusan, ada integer umur kayak gitu. Dan usahakan saat membuat kelas gunakan huruf besar awalannya, atau uppercase, tapi cukup di awalnya saja kayak gitu. Dan apa, kelas itu hanya menyediakan properti, jadi itu properti, tapi kelas itu belum menyediakan si objeknya ini tadi gitu. Nanti objeknya kita buat di setelahnya kayak gitu. Sebenarnya buatnya bisa dipisah atau bisa juga jadi satu, tapi di sini saya ngasih contohnya jadi satu. Terus kita punya void main, ini mahasiswa ini kita harus ngetik, saya harus ini diimpor di atas kayak gitu. Jadi jangan diketik sendiri, nggak tahu pokoknya gitu. Terus ini tuh nama apa sih, dan dia itu memiliki formula class name dan class name, tapi dia tuh class name ini harus pakai apa sih, si kurung ini. Nah dan apa, usahakan untuk nama objek kayak gitu. Tapi biasanya nama objek itu sama kayak nama kelasnya, cuma nama objek itu biasanya dimulai dari huruf kecil kayak gitu, atau apa, lower case. Dan usahakan dia kayak yang camel case gitu, misalnya mahasiswa baru gitu, dia besar kecil gitu, kecil besar, tapi mulai dari yang kecil kayak gitu. Terus di sini tanpa konstruktor, jadi langsung aja mahasiswa titik nama apa namanya si Naje kayak gitu, diisi objeknya. Terus mahasiswa jurusannya jurusan apa, hukum, terus mahasiswanya umur berapa, 18 tahun, terus di print mahasiswa, terus kita jalanin. Naje merupakan mahasiswa Wakanda University termuda dari jurusan hukum berusia 18 tahun kayak gitu. Itu yang tanpa konstruktor. Selanjutnya adalah eh, kelas dengan konstruktor. Sama seperti tadi, dan dia tapi dia apa, aduh sih, yang membedakan tuh adalah kalau misalnya sama kita tadi, kita pakai kelas mahasiswa, ada string nama, dia biar nggak error pakai bertanya sih, terus string jurusan, integer umur. Terus di sini kayak ini komentar, parameter konstruktor dibuat di dalam kelas, jadi parameternya si string nama, si string jurusan, integer umur, itu tuh dibuat di dalam kelas. Jadi ini kan kurung buat awal buat si kelas nih. Nah dia masih masuk ke dalam kelas gitu. Terus cara pendefinisikannya adalah disnama itu diambil dari si kelas nih, dari kelas. Terus nama yang ini diambil dari si parameter. Ini si parameter ini sama kayak di jurusan juga dari string nama, string jurusan, dan jurusan dari
jurusan, terus dis umur dari integer umur, dan umur dari integer umur yang di parameter kayak gitu. Merah. Terus di void mind sama kayak tadi mahasiswa ini dikasih objeknya mahasiswa, nama objek mahasiswa, terus dan ilkom 21. Kalau ini kita print dan merupakan wisudawan terbaru dari wisuda ilkom berusia 21 tahun kayak gitu. Nah, jadi yang membedakan itu adalah kalau misalnya ini tadi kan tanpa konstruktor, dia dibuatnya itu di luar dari si kelas nih. Ini kan dibuat dari di dalam void main, tapi dia di luar kelas, dan dia pakai kayak nama objek, terus nama siapa mahasiswa, namanya siapa, nama objek berupa mahasiswa, jurusannya apa gitu. Nah kalau ini di sini tuh enggak, di sini tuh pakai dis nama kayak itu, dis jurusan kayak gitu, dan dia nanti kalau ini kan langsung objeknya kayak mahasiswa nama itu gitu, kayak gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak, pakai dis nama jurusan, terus masukin objeknya itu di sini, terus di void main-nya itu kayak gitu. Jadi kalau ini di luar, kalau ini di dalam, kalau ini di luar, dan yang dengan konstruktor itu di dalam void, di luar. Nah kalau yang dengan konstruktor itu tuh di dalam si kelas, kalau yang ini tuh di luar kelas, tapi di luar kelas. Dan ini pendefinisiannya atau objek itu di dalam void main kayak gitu. Dan cara manggilnya itu sama, mahasiswa nama kayak gitu, tetap sama, cuman bedanya tuh di sini sama yang di sini kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah metode tuh bisa langsung manggil properti. Aduh, apa lagi yang salah? Sudah, jadi sama kayak tadi, kita punya kelas, ada mahasiswa, string nama, string jurusan, dan integer umur. Terus kita punya parameter string nama string jurusan, dan kayak gitu. Terus dis nama ya sama seperti tadi, ini masuknya ke dalam kelas, masih di dalam kelas si apa namanya, si ininya apa namanya, ya itulah pokoknya masih ada di dalam kelas pemanggilan. Oh parameternya ya, parameter konstruktor ya, berarti ini parameter konstruktor. Oh ya, berarti parameternya masih ada di dalam kelas. Terus karena ini tutup dari si kelas tadi. Terus void up nih, nah ini void up ini tuh print nama jurusan gini-gininya itu, dia nggak perlu, dia langsung manggil nama aja, langsung manggil si propertinya ini tadi, string nama, string jurusan, string umur kayak gitu. String umur nggak perlu kayak tadi, misalnya ini kan mahasiswa nama, kita pakai nih mahasiswa nama, mahasiswa titik nama. Nah dia malah nggak bisa kayak gitu, jadi cukup langsung panggil nama aja. Terus di luar dari si void, di luar dari kelas, kita punya void main untuk ngerannya. Terus didefinisiin deh di sini kayak tadi, kayak dimasukin lah siapa namanya, properti si objek-objeknya tadi. Tadi kan cuma ada properti doang, belum ada objeknya. Nah objeknya dimasukin nih, terus akan di print. Nah kalau ngeprint objek dia harus ada ini tetap nih. Udah, terus terakhir mahasiswa apa nih, jadi nama objek apa nih, yang ini tadi di eksekusi. Terus mana ya,
gitu. Jadi dia bisa ngeprint dua-duanya nih. Kalau misalnya dia di void mind, dia pakai mahasiswa nama ini bisa. Terus kalau misalnya ini kita komen, terus kita nggak bisa ya. Oh jadi dia caranya tuh, oh ya ini dimatiin. Gini, jadi kan ada cuman kayak apa ya, ini kan merupakan function ya, kayak enggak sih, function apa ya, dia kan kita kayak ibarat kita kayak punya void variabel kayak gitu loh, variabel apa nih, nah kita printnya kan ini, nah nanti kita kan tadi kan belum apa sih ngasih apa, belum ngasih objek ya, nah kita ngasih objek, nama objeknya di sini nih, nah terus nama objek apa nih untuk ngeran, tapi di printnya sesuai hasil ini, jadi kita nggak perlu ngeprint lagi, jadi tulisan printnya itu nggak usah, jadi kayak ibaratnya kayak ditaruh di sini nama objek, terus si apa nih itu udah ini, si apa nih itu ini, terus ntar terprint, jadi dia kayak cuman dan jurusan Ilkom usia 21 gitu. Ya udah gitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.